Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 12 atas nama Zanuar Amin Imron. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara semester 2 IAIN Samarinda, dan teman Saya Anissa Rahma. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dari yang pertama adalah peristilahan atau pengertian Mahkamah Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Secara umum dapat diartikan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang memutus perkara yang berkaitan dengan susunan ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang keberadaan dan wewenangnya diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai dasar hukum, sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum perdana, hukum presiden dan wakil presiden. Yang kedua, sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pada reformasi dengan TAP MPR nomor 3/MPR/2000, MPR diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun, hal ini tidak dapat disebut sebagai judicial review mengingat bahwa MPR tidak termasuk dalam cabang kekuasaan yudisial. Namun, hingga tidak berlakunya ketetapan tersebut, MPR belum pernah melaksanakan pengujian karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkan melaksanakan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar pada era reformasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diterima sebagai mekanisme untuk mengontrol konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu, pembentukan MK juga didorong oleh alasan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Ya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sejarah judicial review pertama kali timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court atau MA Amerika Serikat dalam perkara Marbury versus Madison pada tahun 1803. Meskipun ketentuan judicial review tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Supreme Court Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis Ketua Supreme Court John Marshall dan didukung empat hakim agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, fungsi Mahkamah Konstitusi dan sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, fungsi Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana juga dengan lembaga peradilan lainnya, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsinya sendiri. Dalam konteks ini, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of the Constitution. Yang kedua, penafsir final konstitusi atau the final interpreter of the Constitution. Yang ketiga, pelindung hak asasi manusia atau the protector of human right. Yang keempat, pelindung hak konstitusional warga negara atau the protector of the citizens constitutional right. Yang kelima, pelindung demokrasi atau the protector of democracy. Yang kedua, sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam mewujudkan fungsinya, itu pada dasarnya
implementasi dalam proses peradilan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka tentu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam suatu hukum acara dan yang menjadi sumber hukum dari hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan undang-undang terkait. Yang ketiga, PMK-PMK. Yang keempat, putusan MK. Yang kelima, Konvensi Perjanjian Internasional PMK nomor 006-PMK-2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Yang kelima, PMK nomor 008-PMK-2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Yang keenam, PMK nomor 15-PMK-2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Yang ketujuh, PMK nomor 16-PMK-2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedelapan, PMK nomor 17-PMK-2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang kesembilan, PMK nomor 18-PMK-2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik atau electronic filing dan pemeriksaan persidangan jarak jauh atau video conference. Yang ke-10, PMK nomor 19-PMK-2009 tentang tata tertib persidangan. Yang ke-11, PMK nomor 21-PMK-2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya, wewenang Mahkamah Konstitusi dan dasar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, wewenang Mahkamah Konstitusi memahami sumber-sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi yang tadi, maka tampak sejumlah ketentuan yang menjadi sumber hukum acara pada Mahkamah Konstitusi yang mengacu pada kewenangan mengadili dari Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan yang pertama, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Yang ketiga, perselisihan hasil pemilu. Yang keempat, pembubaran partai politik. Yang kelima, pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wapres. Dari setiap kewenangan mengadili yang dimiliki Mahkamah Konstitusi itu terdapat kekhususannya hukum acaranya masing-masing. Terus yang kedua, dasar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7B dan 24C. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 28 sampai dengan pasal 85. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Terus yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan dan eksekusi putusan. Undang-Undang tentang MK. Yang pertama, pasal 28 sampai pasal 49 itu berisi ketentuan hukum acara yang bersifat umum. Yang kedua, pasal 50 sampai pasal 60 itu berisi pengujian undang-undang. Pasal 61 sampai pasal 67 untuk sengketa kewenangan lembaga negara. Yang keempat, pasal 68 sampai pasal 73 untuk pembubaran partai politik. Yang kelima, pasal 74 sampai pasal 79 untuk perselisihan hasil pemilu. Yang keenam, pasal 80 sampai dengan pasal 85 untuk pendapat DPR. Putusan dan eksekusi putusan. Dalam Perma nomor 1 tahun 1999 disebutkan bahwa bila dalam 90 hari setelah putusan diberikan pada tergugat atau kepada badan atau pejabat
dan mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud batal demi hukum. Putusan dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang sudah diambil mengikat. Kurang lebih ada 2 alternatif yang dapat ditawarkan untuk perbaikan di kemudian hari, yaitu alternatif yang pertama, segala peraturan atau kelengkapan dari peraturan yang diputuskan tidak konstitusional, kehilangan pengaruhnya sejak hari di mana putusan tersebut dibuat, dengan catatan peraturan atau kelengkapan darinya sehubungan dengan hukum pidana, kehilangan pengaruhnya secara retroaktif. Dalam hal demikian, maka dimungkinkan dibuka kembali persidangan mengingat tuduhan didasarkan pada peraturan yang dianggap inkonstitusional. Alternatif yang kedua, dapat diberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi nantinya untuk memutus dampak atas masing-masing putusan, apakah berdampak pada peraturan yang timbul sejak pencabutan dilakukan atau ex nunc, atau berdampak retroaktif atau ex tunc. Dalam hal pencabutan putusan secara ex tunc, komplain individu terhadap suatu peraturan bersangkutan harus memiliki dampak umum atau erga omnes karena landasan hukum suatu putusan pengadilan atau penetapan administratif telah dinyatakan batal demi hukum atau dalam proses pembatalan. Dengan demikian, peraturan yang berlaku individu yang didasarkan pada landasan hukum yang serupa juga menjadi tidak berlaku. Di sini prinsip jaminan terhadap individu di satu sisi dan prinsip kepastian hukum di sisi lain harus berjalan seimbang. Setidaknya putusan dalam perkara kriminal harus dapat dibuka kembali oleh peradilan biasa dengan berdasarkan adanya pembatalan dari norma hukum pidana yang menjadi dasar dari putusan tersebut. Itulah tadi penjelasan dari kami selaku pemakalah. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.